Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara sholat Idul Fitri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu merupakan sholat hari raya kemerdekaan diri setelah sebulan lamanya berpuasa menahan haus dan lapar. Nah, oleh sebab itu umat muslim biasanya keluar berbondong-bondong untuk merayakan atau melakukan sholat Id. Sholat Id sendiri itu hukumnya sunnah muakkad, dan tata cara pelaksanaannya itu sama seperti halnya sholat-sholat lainnya 2 rakaat. Akan tetapi ada imbuhan-imbuhan sunnah atau tambahan-tambahan sunnah di dalamnya, seperti pada rakaat pertama itu ada tambahan 7 kali takbir, sunnah hukumnya, dan pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir, sunnah hukumnya di luar dari takbiratul ihram dan takbir intikal. Sedangkan waktu dari sholat Id itu sendiri dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Itu merupakan waktu dari sholat Id dan dilakukan secara berjamaah. Tapi jika ada halangan sehingga telat untuk melakukan sholat Id berjamaah, maka bisa dilakukan sendiri atau sholat secara sendirian, sholat Id sendirian, yang disebut dengan sholat munfarid. Adapun tata caranya itu sama halnya seperti sholat biasa pada umumnya, 2 rakaat. Yang mana sebelum melakukan sholat itu hendaknya berdiri, kemudian mempersiapkan niat. Boleh niat itu dilafadzkan, hukumnya sunnah. Talaffuzu biha sunnatun. Sedangkan letak dari niat itu sendiri yaitu ketika takbiratul ihram, berbarengan dengan takbir itu sendiri dan dilakukan di dalam hati, itu merupakan letak hakiki dari sebuah niat. Sedangkan talaffuz tadi atau melafadzkan niat itu sendiri hukumnya sunnah, untuk memantapkan hati atau menghindari dari sifat waswas. Kita mulai dalam pelafatan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu jika menjadi imam. Tapi jika menjadi makmum, itu niatnya adalah Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian bertakbir, takbiratul ihram, sambil mengangkat tangan sejajar pundak ataupun sejajar telinga. Allahu Akbar. Sejatinya ketika mengangkat tangan dan melafadzkan takbir Allahu Akbar, itu hendaknya dalam berniat sholat Id yang tadi dilafadzkan sebelum takbir itu. Artinya dalam takbiratul ihram itu dibarengin dengan niatnya itu, akan tetapi dilakukan dalam hati, yaitu usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudkan dalam hati ketika takbir seraya mengangkat tangan. Nah, setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Ini merupakan posisi bersedekap. Nah, setelah takbiratul ihram itu disunahkan membaca iftitah. Iftitahnya yang pendek saja, yaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sunnah yang pertama, karena setelah takbiratul ihram itu disunahkan melakukan 7 kali takbir, yang mana di sela-sela takbir itu dianjurkan untuk membaca tasbih secara kamil, yaitu tasbihnya berupa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu merupakan tasbih yang dibaca di antara takbir, di sela-sela takbir itu sendiri, yang jumlahnya 7 kali takbir. Kita mulai dari takbir yang pertama. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya perkara yang harus ada dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah, ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau syir, suara disamarkan. Untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar, apabila sholatnya itu menjadi imam. Itu dibaca jahar atau keras. Setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek. Jika menjadi makmum, tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, setelah membaca surat pendek, kemudian disunnahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat, artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal, harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas.
ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi seperti ketika saat membaca Al-Fatihah, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tuma'ninahnya juga, artinya berdiam sejenak, tidak boleh langsung kepada sujud. Tuma'ninah merupakan salah satu rukun dari sholat, rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tuma'ninahnya. Setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Akan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tuma'ninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tuma'ninah. Tuma'ninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap, yaitu sama seperti posisi awal ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sunnah yang pertama. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, sama seperti pada rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian ruku. Disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan, dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Diam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. Disunnahkan membaca doa berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Tidak boleh langsung kepada sujud. Nah, setelah i'tidal, takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara 2 sujud. Disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat, bukan disunahkan, melainkan wajib, karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.